Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 124. Meskipun masih samar-samar, namun langit telah menjadi agak cerah. Burung-burung liar berkicau, seolah-olah sedang mendendangkan kidung yang gembira menyambut matahari pagi. Mumpung masih agak gelap, Mahisa Agni pun segera mandi. Alangkah segarnya. Dan ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berlama-lama menghirup segarnya udara pagi di rumah itu. Karena apabila kesegaran pagi ini telah lewat, seperti embun yang menguap karena sentuhan panas matahari, maka udara pun akan segera menjadi panas pengap. Dan ia tidak akan tahan terpanggang di dalamnya. Hari ini adalah hariku yang terakhir, gumam Mahisa Agni. Dan nanti malam aku akan minta diri. Meskipun tugasku belum selesai, dan aku belum menemukan pembunuh paman. Namun untuk sementara aku harus menghindar dari rumah ini. Demikianlah, maka pada hari itu Mahisa Agni sama sekali tidak berada di rumah Witantra. Ia minta diri ketika matahari naik. Kemudian berjalan saja menyusuri kota, dari satu lorong ke lorong lain tanpa tujuan. Ketika matahari kemudian bergeser turun di sebelah barat, maka ia pun singgah ke barak Ken Arok untuk minta diri. "Kenapa tiba-tiba saja kau memutuskan untuk meninggalkan Tumapel?" bertanya Ken Arok dengan curiga. "Tidak apa-apa Ken Arok," jawab Mahisa Agni. "Aku sudah terlampau lama di sini. Tetapi aku mengharap bahwa pada suatu ketika aku dapat berada di sini kembali." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan sejenak kemudian ia berkata, "Apakah kau telah melepaskan niatmu untuk mencari pembunuh pamanmu?" "Tentu tidak. Sampai sepanjang umurku aku akan tetap mencarinya," jawab Mahisa Agni. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Kau mendendamnya bukan, Agni?" "Mungkin aku memang mendendam, Ken Arok," jawab Mahisa Agni. "Tetapi yang lebih membuatku hampir gila adalah alasan apakah yang membuat orang itu membunuh paman Empu Gandring. Kalau aku kemudian mengetahui alasan itu, aku kira aku tidak akan menjadi sepanas sekarang." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Mahisa Agnilah yang kemudian berbicara. Katanya, "Seperti nasihatmu Ken Arok, aku akan menyerahkan persoalanku kepada Witantra sebagai pemimpin tertinggi dari pasukan pengawal. Dan aku akan minta kepadamu untuk membantunya apabila kau tidak berkeberatan." "Tentu Agni. Aku sama sekali tidak berkeberatan." Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Mahisa Agni pun kemudian minta diri untuk kembali ke rumah Witantra. Ketika ia telah berada beberapa langkah dari rumah Witantra itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia melihat sesosok tubuh berdiri di regol bersandar dinding. Mahisa Agni menarik nafas. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah menjadi semakin rendah. Bahkan telah menyentuh punggung bukit di ujung barat. Mahisa Agni tidak dapat melangkah surut. Kalau ia berbelok, atau kembali ke arah yang berlawanan, pasti akan sangat menyakitkan hati. Karena itu, meskipun tengkuknya meremang seperti disentuh hantu, ia berjalan terus. Dadanya menjadi kian berdebar-debar ketika ia menjadi semakin dekat dan melihat gadis itu tersenyum. "Dari mana kau sehari-harian Agni?" terdengar suara gadis itu semanak. Terasa jantung Mahisa Agni berdetak semakin cepat. Dengan suara yang datar ia menjawab, "Berjalan-jalan Ken Umang. Aku ingin melihat wajah kota ini seluruhnya sebelum aku kembali ke Panawijen." Ken Umang tertawa. Katanya, "Kau hanya melihat wajah kota ini di siang hari. Apakah kau tidak ingin melihat kehidupan kota ini di malam hari?" "Sudah Ken Umang. Aku sudah sering berjalan-jalan di malam hari bersama Witantra. Tetapi kota ini tertidur nyenyak apabila matahari telah terbenam." Ken Umang tertawa. Katanya, "Kalau kau berjalan-jalan dengan Kakang Witantra, memang, kau hanya akan melihat bayangan lampu-lampu di regol halaman. Tetapi apakah kau pernah menyusuri jalan-jalan di tengah-tengah padukuhan di kota ini? Apakah kau pernah pergi ke banjar-banjar di sudut-sudut kota? Nah, apabila kau ingin melihat gadis-gadis berlatih menari, marilah, pergilah bersama aku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kami, gadis-gadis, berlatih menari." Sejenak Mahisa Agni berdiri mematung. Ia benar-benar berdiri di simpang jalan.
Hati laki-laki mudanya mendorongnya untuk menerima ajakan itu. Bahkan sebuah alasan telah memperkuatnya. Katanya di dalam sudut hatinya. Mungkin aku akan bertemu dengan orang yang sedang aku cari itu. Namun tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih Ken Umang. Mungkin aku akan pergi melihatnya lain kali. Tetapi kini aku terlampau lelah setelah aku berjalan hampir sehari penuh." "Salahmu. Dan perjalananmu yang melelahkan itu pasti tidak akan melihat apapun yang berarti." Mahisa Agni tidak menyahut. "Tetapi kalau kau mau pergi bersamaku, kau tidak akan menjadi kian lelah. Justru sebaliknya. Kau akan menjadi segar. Dan semalam kau akan dapat tidur dengan nyenyak." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Terima kasih Ken Umang. Mungkin tidak malam ini." Wajah Ken Umang yang cerah sudah mulai menjadi muram. Senyumnya sudah tidak menghiasi bibirnya lagi. Katanya, "Mahisa Agni, kau jangan menyakitkan hatiku. Kalau kau tidak ingin berjalan-jalan, sudahlah. Tetapi apakah kau bersedia mengantar aku malam ini? Hari ini adalah hari latihan. Aku akan berlatih di Banjar. 5 hari lagi akan datang hari Aditya ketiga di bulan Palguna ini. Nah, Ki Buyut akan merayakan hari lahirnya pada Windu yang ke-9. Sekali lagi Mahisa Agni menarik nafas. Namun ia menjadi makin menyadari keadaannya, sehingga justru ia bertahan semakin kuat. Jawabnya, "Maaf Ken Umang. Kali ini aku benar minta maaf. Mungkin lain kali aku akan mengantarkanmu." Semua sisa-sisa senyum di wajah Ken Umang seakan-akan telah tersapu bersih. Wajah itu kini menjadi tegang. Dan gadis itu pun kini berdiri gemetar. "Kau terlampau sombong anak Panawijen. Kau tidak melihat ke dirimu sendiri. Kalau kau mau bercermin di permukaan belumbangmu, kau akan melihat bahwa kau sama sekali tidak berarti apapun bagi Tumapel. Kesempatan ini terlampau baik bagimu Mahisa Agni. Tetapi agaknya kau tidak dapat melihat ke masa depan yang baik selain sawah-sawahmu. Memang kau sepantasnya berada di terik matahari di belakang bajak-bajakmu. Kau telah menyia-nyiakan belas kasihanku, ingat, aku adalah adik pimpinan tertinggi pasukan pengawal Istana Tumapel. Dan kau adalah seorang anak padesan yang tidak berarti apa-apa. Kalau sekarang kau masih sempat menyombongkan dirimu, suatu ketika kau akan mencium ujung jari kakiku. Kau sangka aku tidak dapat berbuat jauh lebih banyak dari yang aku lakukan sekarang? Kau sangka bahwa aku tidak akan dapat menjadi seorang permaisuri seperti adikmu, gadis yang dungu itu?" Terasa dada Mahisa Agni berguncang. Tetapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan perasaannya. Ken Umang ternyata adalah seorang gadis yang tidak selembut wajahnya. Karena itu, maka gadis itu pasti akan dapat berbuat apa saja untuk memuaskan sakit hatinya. Dan dada Mahisa Agni menjadi kian berdebar-debar ketika ia mendengar Ken Umang berkata, "Nah, baiklah. Tetapi kembalikan untaian bungaku yang terjatuh di bilikmu kemarin." Sejenak Mahisa Agni terbungkam. Ia berdiri mematung. Namun dadanya serasa menjadi semakin berdentangan. "Supaya kau tidak berprasangka bahwa aku akan mengambil barang-barangmu, nah antarkan aku masuk ke dalam bilikmu itu untuk mengambil bunga itu." Dan tiba-tiba saja Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. "Sayang Ken Umang, bunga itu sudah tidak ada di dalam bilikku." "Heh," Ken Umang membelalakan matanya. "Di mana kau letakkan bunga itu?" Mahisa Agni tidak segera dapat menjawab. Ia merasa keadaannya menjadi semakin sulit. Sudah tentu ia tidak akan dapat mengantarkan Ken Umang masuk ke dalam biliknya dengan alasan apapun. Menilik kekerasan hati gadis itu, maka banyak hal akan dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun tidak segera dapat menjawab. "Kau apakan bunga yang kuuntai hampir sehari penuh itu?" desak gadis itu. Mahisa Agni masih tetap berdiam diri. Ia tidak segera menemukan jawabnya. Apalagi ketika dilihatnya sekilas mata Ken Umang yang seakan-akan telah menyala itu. "Kau apakan hai anak padesan yang sombong?" bentak Ken Umang. Mahisa Agni kini mengangkat wajahnya. Ia tidak senang mengalami perlakuan yang demikian. Untunglah bahwa ia masih tetap menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis. "Ken Umang," berkata Mahisa Agni kemudian. "Kau jangan bersikap terlampau berlebih-lebihan. Mungkin kau dapat menghina aku, dan mungkin aku tidak akan berbuat apa-apa, karena kau seorang perempuan.
Tetapi apakah sikap yang demikian itu baik bagimu? Bagi seorang gadis kota yang seharusnya lebih banyak mengenal unggah-ungguh daripada anak-anak padesan? Tetapi ternyata kemarahan yang membakar dada Ken Umang tidak mereda, justru menjadi kian membara. Kini sorot mata gadis itu langsung menusuk ke dadanya. Katanya dengan suara yang gemetar. Kau mau apa? Kalau kau ingin berbuat sesuatu lakukanlah. Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Aku akan melakukan kesalahan yang sangat besar apabila aku melakukan sesuatu atasmu dalam keadaan ini. Gigi gadis itu menjadi gemeretak. Tiba-tiba ia berlari masuk ke halaman, menyusup di bawah pintu regol sambil berkata, aku akan mencari bungaku di dalam bilikmu. Aku akan merusak apapun yang kau punyai di dalam bilik itu. Kalau kau tidak rela, cegahlah aku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sudah tentu ia tidak berani menyusul gadis itu ke dalam biliknya. Gadis yang sedang sakit hati itu dapat saja berteriak, dan menyebutnya apa saja. Dengan demikian, maka ia akan kehilangan semua kesempatan di dalam rumah itu. Karena itu, maka Mahisa Agni sama sekali tidak pergi ke dalam biliknya. Ia langsung naik ke pendapa dan masuk ke peringgitan. Setelah sejenak ia duduk, maka Witantra pun kemudian keluar pula dari ruang dalam. Kesempatan itu dipakai oleh Mahisa Agni untuk menyatakan maksudnya, meninggalkan Tumapel, meskipun ia belum berhasil menemukan pembunuh pamannya. Aku harus segera kembali ke Padang Karotan Witantra, berkata Mahisa Agni. Tetapi bukankah kau berhasrat untuk menemukan pembunuh Empu Gandring? Ya, sebenarnya demikian. Tetapi, apakah ada sesuatu yang membuat kau mendapat kesulitan? Mungkin ancaman dari seseorang atau dari sesuatu pihak. Aku kira, aku tidak akan menghindari ancaman apapun juga Witantra. Tetapi, Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi, apakah ada persoalan lain? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Namun kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, aku mempunyai banyak kewajiban di Padang Karotan Witantra. Aku tidak dapat meninggalkan mereka terlampau lama. Selain Padang Karotan, aku pun harus singgah dahulu di Lulumbang. Aku harus memberikan laporan kepada keluarga Empu Gandring. Apa yang akan kau katakan kepada mereka? Kau sama sekali belum berhasil menemukan pembunuh itu. Itulah yang akan aku laporkan, bahwa aku belum dapat menemukan pembunuh itu. Tetapi aku telah bertemu dengan orang yang aku cari itu, meskipun aku tidak berhasil menangkapnya. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Waktu yang aku perlukan tidak terbatas, berkata Mahisa Agni kemudian. Karena itu, aku akan pulang lebih dahulu. Namun demikian, aku akan tetap minta bantuanmu Witantra. Apabila kau menemukannya, tolong, tanyakan kepadanya, apakah alasannya maka ia membunuh Paman Empu Gandring. Selebihnya, terserah kepada peraturan yang ada. Apakah hukuman orang yang membunuh orang lain tanpa sebab dan tidak dalam suatu perkelahian yang adil? Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Apabila mungkin, berkata Mahisa Agni kemudian. Aku mengharap seseorang memberitahukan kepadaku. Mungkin Ken Arok akan bersedia melakukannya. Baiklah, aku akan mencobanya. Dan aku kira Ken Arak memang akan bersedia memberitahukan hal itu kepadamu. Aku akan menunggu di Padang Karautan. Apabila dalam suatu kesempatan aku tidak terlampau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan seorang petani, maka aku akan datang berkunjung kemari. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Kapankah kau akan berangkat ke Panawijen atau ke Lulumbang? Untuk menceritakan apa yang telah terjadi atasnya. Mahisa Agni menjadi ragu-ragu. Kalau ia menunggu esok, maka malam ini sesuatu akan dapat terjadi atasnya, apabila Ken Umang benar-benar telah disilaukan oleh sakit hatinya. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain daripada menjawab. Sekarang Witantra. Sekarang? Mahisa Agni mengangguk. Heh, apakah kau sedang bermimpi? Aku memang lebih senang menempuh perjalanan di malam hari. Tidak panas dan tidak terlampau banyak berpapasan dengan orang-orang lain, yang kadang-kadang membuat persoalan tanpa kita kehendaki. Karena itu, aku akan berangkat sekarang. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kedatanganmu memberikan persoalan kepadaku. Sekarang kepergianmu pun memberikan kesan yang aneh kepadaku. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kau katakan. Apakah kau mendapat petunjuk-petunjuk yang lain tentang pembunuhan itu?
Mahisa Agni menjadi bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Agaknya Witantra dapat melihat sikapnya, bahwa sebenarnya ada sesuatu masalah yang telah memaksanya meninggalkan rumah itu. Tetapi bagaimanapun juga, maka sudah barang tentu, ia tidak akan mengatakannya. Tidak ada petunjuk lain dan bahkan petunjuk apapun Witantra, dan juga tidak ada sebab apapun, selain kewajibanku yang telah memanggil aku di padang karautan. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Syukurlah, kalau tidak ada persoalan-persoalan yang lain, yang justru akan dapat menghambat persoalan yang masih belum selesai itu. Tidak Witantra, Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Tetapi sebaiknya kau menunggu sampai esok. Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Dalam waktu dekat, aku akan segera datang lagi ke Tumapel. Witantra sudah tidak dapat menahan Mahisa Agni lagi. Karena itu, maka dilepaskannya saja Mahisa Agni itu kemudian meninggalkan rumahnya. Ketika ia minta diri kepada istri Witantra, maka Nyai Witantra itu pun terkejut pula. Bahkan ia bertanya, apakah pelayanan kami mengecewakan? Oh tidak. Tidak, jawab Mahisa Agni dengan serta-merta. Aku berterima kasih sekali. Dan aku tidak akan melupakan kebaikan hati kalian. Ketika Mahisa Agni menuntun kudanya ke regol halaman, dan ketika kuda itu meringkik, maka Ken Umang yang masih berada di dalam bilik Mahisa Agni terkejut. Ternyata Mahisa Agni benar-benar tidak mau masuk ke dalam biliknya. Dengan tergesa-gesa Ken Umang itu meloncat keluar dan dari celah-celah daun pintu mengintip ke halaman. Dilihatnya Mahisa Agni diantar oleh kakaknya suami istri sampai ke regol halaman. Kemudian Mahisa Agni itu pun hilang di balik dinding halaman dan kegelapan malam. Kemanakah anak itu, desisnya. Ketika kemudian kakak perempuannya masuk ke ruang dalam, ia bertanya. Kemanakah tamu itu malam-malam begini? Pulang. Pulang. Kemana? Ke rumahnya, padang karautan. Dada Ken Umang berdesir. Tetapi segera ia meredakan luapan perasaannya, sehingga tidak berkesan di wajahnya. Namun kemudian ia pergi ke dalam biliknya, menjatuhkan diri di pembaringan sambil mengumpat-umpat di dalam hati. Anak desa yang dungu. Aku telah kehilangan harga diriku sebagai seorang gadis karena aku tergila-gila kepada ketampanan dan kejantanan yang memancar dari dirinya. Tetapi aku dicampakkannya tanpa belas kasihan. Tetapi hanya sejenak kemudian ia sudah bangkit sambil menggeretakkan giginya. Dengan penuh dendam ia berkata, aku telah dihinakannya. Aku harus membalas dengan cara apapun. Sementara itu Mahisa Agni telah memacu kudanya di sepanjang jalan Tumapel. Sekali-kali ia berpaling, namun malam yang gelap sajalah yang dilihatnya memutarinya. Sebenarnya ia masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan meninggalkan kota ini. Ia masih selalu dibayangi oleh tugas yang telah ditetapkannya sendiri di atas pundaknya. Mencari pembunuh pamannya. Tetapi ternyata ia tidak berhasil. Bahkan ia hampir-hampir saja jatuh ke dalam kesulitan, apabila ia tidak segera menghindar dari rumah Witantra. Seluruh keluarga Empu Gandring menjadi kecewa, ketika mereka menerima kedatangan Mahisa Agni dengan tangan hampa. Namun mereka masih tetap berpengharapan, bahwa suatu ketika pembunuhan itu akan dapat tersingkap. Apalagi ketika mereka mendengar, bahwa seseorang telah mencoba membunuh Mahisa Agni dengan curang. Hendaknya mencari pembunuh pamannya. Tetapi ternyata ia tidak berhasil. Bahkan ia hampir-hampir saja jatuh ke dalam kesulitan, apabila ia tidak segera menghindar dari rumah Witantra. Sementara itu, sepeninggal Mahisa Agni, Witantra sama sekali tidak menghentikan usahanya, mencari pembunuh Empu Gandring. Tetapi usahanya selalu sia-sia. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa salah seorang anak buahnya telah melakukannya. Setiap kali Witantra selalu berusaha menghubungi Ken Arok. Namun bagaimanapun juga, rahasia pembunuhan itu masih tetap gelap sama sekali. Sama sekali tidak ada petunjuk secercah pun yang dapat dipakai untuk merintis jalan, mencari pembunuh yang licik itu. Maka lambat laun, usaha pencaharian itu pun menjadi semakin kendor. Baik Witantra, maupun Ken Arok, telah hampir tidak pernah membicarakannya lagi. Ketika pada suatu ketika Mahisa Agni datang lagi ke Tumapel untuk mengantarkan ibunya bersama dua orang prajurit yang memang mendapat tugas untuk itu, Witantra dengan menyesal mengatakan, bahwa usahanya sama sekali belum berhasil.
Bagaimanapun juga, aku mengucapkan beribu terima kasih Witantra, berkata Mahisa Agni. Mudah-mudahan pada suatu ketika orang itu diketemukan. Aku yakin bahwa tuntutan keadilan tidak akan dapat dihindarkannya. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Begitulah hendaknya. Dalam pada itu, ketika hampir semua orang telah melupakan peristiwa pembunuhan yang menggemparkan itu, Ken Arok berkunjung ke rumah sahabatnya, seorang prajurit pengawal yang masih muda, Kebo Ijo. Kunjungan itu sendiri sama sekali tidak menarik. Setiap kali Ken Arok memang sering berkunjung ke rumahnya dan sebaliknya, Kebo Ijo pun selalu datang ke baraknya. Namun kunjungan Ken Arok kali ini telah sangat menarik perhatian Kebo Ijo. Ken Arok yang datang dengan pakaian lengkap seorang pelayan dalam, membawa sebilah keris yang terselip di punggungnya. Keris yang agak lain dari keris yang pernah dilihatnya. Heh, Ken Arok. Apakah kau mendapat sebilah keris baru? Ken Arok tidak segera menjawab. Diputarnya kerisnya yang terselip di punggung itu, sehingga hulunya kini berada di lambungnya. Kebo Ijo menjadi semakin tertarik. Ia pun kemudian menjadi semakin dekat di belakang Ken Arok. Heh, kerismu itu agak aneh, katanya. Kenapa? Bertanya Ken Arok. Hulu kerismu bukanlah ukiran biasa. Ken Arok tertawa. Katanya. Memang kerisku sangat menarik perhatian. Mungkin di seluruh Tumapel, bahkan di seluruh dunia, tidak akan ada yang serupa. Lihat, apakah kerismu itu benar-benar sebilah keris atau hanya sekedar mainan anak-anak? Ken Arok mengerutkan keningnya. Jangan menghina, katanya. Tetapi hulu itu. Ken Arok menarik keris dan sarungnya sama sekali dari lambungnya. Ditimangnya sejenak, lalu. Katanya. Aku membuat hulu kerismi dengan caraku. Bagaimana? Aku mengambil sebatang dahan hidup. Begitu saja aku jadikan hulu kerisku ini. Kayu cangkring. Tetapi dengan demikian kerismu menjadi sangat menarik Ken Arok, Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ketika tangannya terjulur, Ken Arok menarik keris itu. Jangan. Hanya orang-orang yang bijaksana saja yang boleh memakai keris ini. Omong kosong, jawab Kebo Ijo. Lihat, aku ingin melihat wilahan keris itu. Keris ini bukan keris mainan, Kebo Ijo. Dan aku bukan anak-anak yang baru dapat bermain-main, jawab Kebo Ijo. Akhirnya Ken Arok tidak dapat mencegahnya lagi. Dengan hati-hati sekali Kebo Ijo menarik keris itu dari urangkanya. Demikian ia melihat wilahan keris itu, maka dengan serta-merta ia bergumam. Bukan main, bukan main. Setelah diangkatnya keris itu di atas kepalanya, maka dengan seksama diperhatikannya setiap lekuk pada wilahannya. Pamor yang seakan-akan bercahaya kebiru-biruan di atas besi baja pilihan. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu yang tidak lazim terdapat pada wilahan keris. Ken Arok, apakah mataku yang kurang baik, atau memang terdapat pada wilahan keris ini? Apa yang kau lihat? Bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan. Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian, jawabnya. Itulah letak kelebihan keris itu dari keris-keris yang lain. Meskipun mungkin ada seorang empu yang sanggup membuat keris dengan dapur dan pamor yang sama, tetapi tidak akan ada seorang empu pun yang sanggup membuat bintik-bintik yang seolah-olah menyala, apalagi di dalam kegelapan. Warna kuning itu akan memancar seperti kunang-kunang emas. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Keris itu agaknya sangat menarik perhatiannya. Ken Arok, dari manakah kau mendapat keris ini? Keris itu adalah keris peninggalan. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi bukankah hulu keris ini baru dan pada beberapa bagian aku melihat, seolah-olah keris ini baru saja dibuat. Apakah kau sudah melihatnya dengan teliti? Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat jalur-jalur yang aneh pada pamor keris itu. Meskipun Ken Arok telah membersihkannya, namun ada juga noda-noda yang masih tersangkut pada lekuk-lekuk yang lembut pada wilahan keris itu. Tetapi Kebo Ijo tidak dapat menyebutkannya, bahwa jalur-jalur yang aneh itu adalah bekas darah yang telah menjadi kering, yang masih tinggal ketika keris itu dibersihkan. Tetapi keseluruhan dari keris itu, menurut tangkapan mata Kebo Ijo adalah keris yang paling sempurna yang pernah dilihatnya. Karena itu, terdorong oleh wataknya, maka Kebo Ijo itu pun berkata, Ken Arok,
Apakah keris ini merupakan pusaka warisan bagimu? Ya, keris itu adalah keris peninggalan. Satu-satunya warisan yang aku miliki dari orang tuaku. Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia bertanya. Siapakah sebenarnya kau ini? Kalau orang tuamu memberikan warisan serupa ini, maka orang tuamu pasti seorang yang memiliki keahlian dalam menilai keris. Aku memang mempelajarinya serba sedikit. Meskipun belum sempurna benar, tetapi aku dapat membedakan dan dapat mengerti bahwa keris ini adalah keris yang luar biasa. Tetapi Ken Arok menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Orang tuaku adalah orang kebanyakan, seorang petani yang miskin. Kebo Ijo tidak mendesaknya. Ia menganggap bahwa Ken Arok sengaja merahasiakannya. Tetapi, berkata Kebo Ijo kemudian, aku belum pernah melihat kau mempergunakan keris ini. Kau selalu membawa keris yang lain, yang menurut penilaianku, keris yang sama sekali tidak bernilai apapun. Baik sebagai senjata maupun sebagai sifat kandel. Ken Arok tertawa. Katanya, keris yang berharga tidak setiap hari dibawa kemana-mana. Hanya apabila perlu dan penting sajalah keris itu akan disandang. Tetapi sekarang kau membawa keris ini, apakah ada sesuatu yang penting akan terjadi? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Kali ini tidak. Aku hanya sekedar ingin memakainya. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Mungkin karena sudah terlalu lama aku menyimpannya. Kebo Ijo memandang wajah Ken Arok dengan penuh curiga. Kalau keris itu keris pusaka, maka alasan Ken Arok itu terlampau dibuat-buat. Karena itu, maka Kebo Ijo mendesaknya. Apakah kau merahasiakan sesuatu Ken Arok, sehingga kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Aku berkata sebenarnya, jawab Ken Arok. Sekali lagi Kebo Ijo termangu-mangu. Namun kemudian, ia berkata, aku tahu. Agaknya kau hanya ingin memamerkan kerismu itu. Yah. Kalau kau berpendapat demikian, tidak ada salahnya. Aku memang ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku mempunyai sebilah keris yang sangat baik. Kebo Ijo mengangguk-angguk. Tetapi ia masih tetap bercuriga. Meskipun demikian, ia bertanya. Apakah kau tidak hanya sekedar berpura-pura untuk sesuatu maksud yang tidak aku ketahui? Tidak Kebo Ijo. Aku tidak mempunyai maksud apapun. Aku benar-benar hanya ingin mengeluarkan pusaka itu sekali waktu dari simpanan, kemudian aku memang juga ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku mempunyai pusaka yang baik sekali. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia bertanya. Betulkah begitu? Apakah kau tidak percaya? Sekali lagi Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia berkata bersungguh-sungguh. Ken Arok. Selama ini aku belum pernah mempunyai sebilah keris sebagus ini. Apakah kau tidak berkeberatan apabila keris ini kau berikan kepadaku? Ken Arok membelalakan matanya. Mana mungkin. Keris itu adalah keris pusaka, satu-satunya peninggalan dari orang tuaku. Kepada aku pun tidak akan aku serahkan, apabila ia menginginkannya. Tetapi, aku bukan aku Tunggul Ametung. Aku adalah sahabatmu. Maaf Kebo Ijo. Keris itu memiliki banyak sekali khasiat. Ia dapat membuat hati menjadi tenteram. Ketenangan di dalam keluarga. Tetapi apabila keris itu berada di medan peperangan, ia akan membakar seluruh kekuatan lawan menjadi abu. Iya. Aku percaya. Aku memang melihat kelebihan pada keris ini, meskipun aku tidak mengenal bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan. Sejak aku belajar mengenal keris, aku belum pernah melihat bintik-bintik yang demikian itu. Karena itu, keris itu tidak akan dapat aku serahkan kepada siapapun. Ken Arok. Bukankah kau belum berumah tangga, sehingga kau belum memerlukan ketentraman di dalam sebuah keluarga? Tolonglah aku. Istriku kadang-kadang sering membuat keributan di dalam rumah. Mungkin keris itu akan dapat berpengaruh. Bohong, jawab Ken Arok. Aku yakin bahwa bukan itu maksudmu yang sebenarnya. Aku berani bertaruh 7 helai rambut. Kau pasti akan memamerkan keris itu kepada kawan-kawanmu apabila keris itu ada padamu. Ah. Ken Arok tertawa. Sambil menunjuk wajah Kebo Ijo yang masih berusaha untuk berkata bersungguh-sungguh. Jangan bohong. Namun kemudian Ken Arok berkata.
Tetapi kalau kau tunjukkan kepada orang-orang yang mengerti tentang keris, tidak apalah. Mereka akan memberikan penilaian yang wajar atas keris itu. Kalau ada cacatnya mereka pasti akan mengatakan cacat itu, sedangkan kalau ada kelebihannya, mereka akan menyebutkan kelebihan itu pula. Tiba-tiba wajah Kebo Ijo menjadi cerah. Dengan serta-merta ia berkata, "Jadi kau berikan keris ini kepadaku?" "Heh, siapa bilang?" potong Ken Arok. "Sudah aku katakan bahwa keris itu adalah keris pusaka. Tidak akan aku lepaskan kepada siapapun juga, meskipun kepada aku Tunggul Ametung, bahkan kepada Maharaja di Kediri." "Lalu apa maksudmu?" "Kesempatan untuk itu pula. Sejauh-jauhnya keris itu hanya dapat aku pinjamkan untuk sementara." "Begitupun jadilah," sahut Kebo Ijo. "Aku ingin meminjam kerismu untuk beberapa lama. Mudah-mudahan pengaruhnya akan memberikan ketentraman di dalam keluargaku, meskipun aku masih meragukan bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan itu." Dada Ken Arok berdesir. Agaknya Kebo Ijo memang mengenal keris, sehingga ia dapat melihat kelainan pada kerisnya karena bintik-bintik yang aneh itu. Tetapi, berkata Kebo Ijo kemudian, "Yang pasti, bahwa keris itu adalah yang luar biasa. Aku melihat kesejukan memancar dari keris ini. Tetapi aku tidak mengerti, kenapa aku agak menyayangkan ketiga bintik-bintik yang berwarna kuning ini. Tetapi aku kira pengaruhnya tidak akan dapat melampaui kemampuan kerismu memberikan ketentraman dan kesejukan." Kebo Ijo berhenti sejenak, lalu, "Namun, di medan perang kerismu memang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Bahkan aku menjadi cemas, bahwa keris akan dapat membawa malapetaka bagi lawan." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. "Tetapi," berkata Kebo Ijo, "semuanya itu belum merupakan kepastian. Yang sudah pasti, kerismu adalah keris yang luar biasa. Buatannya halus dan cermat, hulunya yang aneh ini pun justru memberikan warna yang lain daripada keris yang biasa kita kenal." "Ya, demikianlah. Jadi, bagaimana? Apakah aku dapat memakai kerismu beberapa lama?" "Baiklah. Tetapi aku pesan kepadamu. Seandainya keris itu kau perlihatkan juga kepada orang-orang yang mengerti tentang keris, jangan sekali-sekali kau sebutkan bahwa keris itu adalah kerisku." "Kenapa?" "Kalau keris itu benar-benar keris yang baik, mereka pasti akan membuat aku bertambah pekerjaan dengan melayani mereka." Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Ia tidak segera tahu maksud Ken Arok. Apakah hubungannya antara keris yang baik dan pekerjaan Ken Arok yang kian menjadi banyak? Sehingga karena itu ia terpaksa bertanya, "Kenapa pekerjaanmu menjadi kian banyak dengan pelayanan itu?" "Mereka tentu akan datang kepadaku dan bertanya-tanya tentang keris itu," jawab Ken Arok. "Karena itu, aku minta kau tidak usah mengatakan bahwa keris itu adalah kerisku. Katakan saja bahwa keris itu kerismu, dan kau terima warisan dari orang tuamu. Atau kau katakan apa saja tentang keris itu, asal tidak kau katakan bahwa keris itu dari aku." Kebo Ijo merenung sejenak. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab, "Baik. Baik. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang keris itu." "Baiklah," jawab Ken Arok. "Tetapi ingat, kalau kau meminjam keris itu untuk kepentingan apapun, namun jangan sampai menimbulkan persoalan apapun padaku. Kalau kau menambah persoalan betapapun kecilnya, maka keris itu akan segera aku ambil kembali." Tentu. Aku tidak akan membuat persoalan apapun karena keris itu." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sejenak kemudian ia berkata, "Hati-hatilah dengan pusaka itu. Aku bukan anak-anak lagi. Aku adalah seseorang yang pernah mempelajari masalah keris meskipun belum sempurna." Sekali lagi Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sambil minta diri ia bergumam, "Aku titipkan keris itu kepadamu. Aku akan pulang. Jagalah baik-baik." Tentu. Ken Arok itu pun kemudian meninggalkan rumah Kebo Ijo. Di sepanjang jalan hatinya menjadi berdebar-debar. Ia harus menunggu perkembangan keadaan. Keris itu memang ditinggalkannya di rumah Kebo Ijo sebagai kelanjutan rencananya. Kalau rencana ini gagal maka keseluruhannya pun pasti akan gagal. Bahkan apabila seseorang mengenal bahwa keris itu adalah buatan Empu Gandring yang terakhir, maka pasti akan timbul persoalan karenanya.
Namun agaknya Ken Arok memang sudah menyusun rencananya dengan cermat. Dan otaknya yang cerah, agaknya telah sangat membantunya untuk menyelesaikan rencana itu. Baru saja Ken Arok keluar dari pintu rumah Kebo Ijo. Kebo Ijo ternyata telah dihinggapi oleh penyakitnya. Ia adalah anak muda yang sombong, yang terlampau senang dipuji dan kadang-kadang sifat-sifat itu mendapatkan bentuknya yang berlebih-lebihan sehingga Kebo Ijo menjadi tidak begitu disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian pula dengan keris itu. Belum lagi Ken Arok sampai ke baraknya, Kebo Ijo telah berpakaian rapi. Kemudian ia pergi berjalan-jalan kemana saja tanpa tujuan tertentu. Yang penting baginya adalah menunjukkan bahwa ia mempunyai sebilah keris yang baru. Memang yang mula-mula didatanginya adalah orang-orang yang dianggapnya mengerti tentang keris. Mereka yang disangkanya akan dapat memberikan pujian atas keris itu, dan sudah tentu kepadanya. "Dari mana kau dapat keris itu, Kebo Ijo?" bertanya salah seorang kawannya yang mengagumi keris itu. "Tentu dari orang tuaku. Keris ini adalah keris warisan. Ayahku adalah seorang yang banyak menyimpan keris-keris yang baik serupa ini. Tetapi keris yang diberikan kepadaku adalah keris yang paling baik." Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka benar kagum melihat keris itu. Buatannya yang halus dan cermat. Terlebih-lebih lagi bahwa keris itu seakan-akan mempunyai kekuatan yang tidak kasat mata. Pamornya yang bercahaya kebiru-biruan, dan yang sangat menarik perhatian adalah bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan sehingga seolah-olah di dalam cahaya yang kebiru-biruan itu memancar percikan-percikan warna keemasan. "Bukan main," berkata kawannya yang lain. "Hanya keris yang tiada taranya dapat memancarkan cahaya yang demikian cerahnya. Aku memang pernah melihat keris yang seakan-akan menyalakan warna kebiru-biruan, dan aku pernah juga melihat keris yang bagaikan bara api di malam hari. Tetapi aku tidak pernah merasakan getar yang langsung menyusup sampai ke pusat jantung seperti ketika aku menyentuh tangkai keris ini." Kebo Ijo mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dan ia pun kemudian meninggalkan kawan-kawannya yang sedang mengaguminya. Ia pergi dari seorang kawan ke kawannya yang lain. Demikianlah dalam beberapa hari saja, telah banyak kawan-kawan Kebo Ijo yang mengetahui bahwa Kebo Ijo memiliki sebilah keris yang amat bagus. Tetapi sampai sekian jauh, Kebo Ijo tidak mau memamerkan kerisnya itu kepada Witantra. Ia takut kalau kakak seperguruannya itu akan mendesaknya, dari mana ia mendapat keris itu. Kalau ia mengatakannya bahwa keris itu didapatkannya dari ayahnya, maka Witantra pasti akan bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa warisan itu baru kini dilihatnya, setelah ia bergaul sekian lama dengan Kebo Ijo sebagai saudara seperguruan? Ken Arok yang telah menyusun rencananya dengan cermat, mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Hampir setiap hari ia mendengar, kawan-kawan Kebo Ijo mempercakapkan keris yang pernah dipamerkannya kepadanya. Namun setelah Kebo Ijo puas dengan kekaguman beberapa orang kepadanya, maka kawan-kawannya pun telah mulai melupakannya pula. Sebagian yang lain sudah tidak memperhatikannya lagi. Adalah soal yang sangat wajar, bahwa seseorang menerima warisan sebilah keris. Dan Kebo Ijo adalah salah seorang dari mereka yang menerima warisan serupa itu. Sedang Kebo Ijo sendiri pun akhirnya hampir melupakannya pula, bahwa ia masih menyimpan sebilah keris yang hampir tiada celanya kepunyaan Ken Arok. Semuanya itu sama sekali tidak terlepas dari pengamatan Ken Arok. Hampir setiap kejap mata ia mematangkan rencananya. Tidak seorang pun orang-orang di dalam istana Tumapel yang terlepas dari pengamatannya. Sejak aku Tunggul Ametung, sampai kepada Jajar dan Juru Taman. Apalagi para emban, Juru Dang, Juru Pangangsu, Juru Panebah. Semuanya diperhatikannya seorang demi seorang. Tetapi dari sekian banyak orang yang diperhatikan oleh Ken Arok, namun masih ada seorang yang terlepas dari pengawasannya. Seorang yang bagi Ken Arok tidak begitu penting, meskipun ia selalu dekat dengan Ken Dedes. Yaitu emban tua pemomong Ken Dedes. Ketika Kebo Ijo telah jemu memamerkan keris yang dipinjamnya dari Ken Arok, maka Ken Arok merasa bahwa ia sudah hampir sampai kepada puncak rencana yang telah disusunnya. Ia harus bekerja semakin cermat dan kadang-kadang ia harus masih berjuang melawan segala macam persoalan di dalam dirinya sendiri. Apalagi setiap persoalan dipikirkan dan dilaksanakannya seorang diri. Ia tidak percaya kepada siapapun juga.
Meskipun ia berusaha membangunkan suasana yang aneh di dalam istana Tumapel dengan menghambur-hamburkan simpanannya yang didapatkannya dari beberapa orang perampok, dan yang masih disimpannya di dalam hutan, namun tidak seorang pun yang tahu bahwa sumber dari keadaan yang aneh itu adalah Ken Arok. Yang terjadi di istana Tumapel adalah suasana yang diliputi oleh kabut rahasia. Hampir setiap orang hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang tahu, siapakah yang mulai membiuskan segala macam asap kemaksiatan. Kini hampir setiap orang di dalam lingkungan istana telah dihinggapi oleh penyakit harta dan benda. Suap dan judi. Dan segala macam kelemahan batin yang lain. Betapa prihatin Witantra melihat suasana itu. Tetapi ia kehilangan kesempatan untuk mencarinya. Aku Tunggul Ametung tanpa sesadarnya telah menjauhkan pimpinan pengawal itu daripadanya. Bahkan beberapa anak buahnya pun telah tidak dapat dipercaya lagi. Sekali dua kali, Witantra sendiri hampir terjerat dalam keadaan yang serupa. Namun setiap ia mencoba menyelusur sumber dari segala kekalutan itu, ia terbentur kepada banyak sekali kesulitan. Ken Arok melihat suasana itu dengan hati yang berdebar. Ia tidak boleh meleset. Setiap langkah harus diperhitungkannya. Dan langkah yang kemudian adalah menyingkirkan Aku Tunggul Ametung. Tetapi kematian Tunggul Ametung bukanlah tujuan yang terakhir. Tujuan yang terakhir adalah memperistri Ken Dedes. Seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan lain. Perempuan yang demikian itulah yang dari Gua Garbanya kelak akan melahirkan orang-orang besar di tanah Tumapel, bahkan di seluruh daerah Kediri dan tanah-tanah di sekitarnya. Ken Arok yang telah disilaukan oleh cita-citanya yang membumbung sampai ke langit itu, kemudian sudah tidak dapat melangkah surut lagi. Empu Gandring telah dikorbankannya. Kemudian datang giliran Aku Tunggul Ametung. Aku yang hanya memikirkan diri sendiri. Aku yang sama sekali tidak dapat mengerti apa yang sedang berkembang dan apa yang sedang bergolak di wilayahnya. Dan saat yang ditunggu-tunggu oleh Ken Arok itu pun telah datang. Dalam malam yang gelap, Ken Arok berjalan tersuruk-suruk pergi ke rumah Kebo Ijo. Udara yang pengap panas telah memeras keringat dari tubuhnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit yang hitam kelam, dilapisi oleh mendung yang tebal. Hujan akan turun, desis Ken Arok. Aku harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Tetapi hujan yang nanti akan turun, apabila tidak terlampau cepat, justru akan dapat membantuku. Dengan hati-hati Ken Arok berjalan di dalam kelam, menyusuri jalan sempit yang menuju ke rumah Kebo Ijo. Tidak lewat jalan yang cukup lebar seperti biasanya, yang akan sampai ke regol depan, tetapi Ken Arok memilih jalan sempit yang menuju ke butulan dinding halaman rumah Kebo Ijo. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Ken Arok berusaha untuk memasuki halaman rumah Kebo Ijo dari arah belakang. Dengan lincahnya ia meloncat seperti seekor tupai tanpa menimbulkan suara apapun. Kemudian dengan mengendap-endapkan dirinya ia berjalan mendekati rumah sahabatnya itu. Beberapa saat ia berdiri di belakang rumah itu untuk memperhatikan keadaan, kalau masih ada seseorang pembantu rumah Kebo Ijo yang masih terbangun. Namun rumah itu telah benar-benar menjadi sepi. Sepi, tanpa sepercik bunyi apapun. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang sahabat, ia sudah sering datang ke rumah itu. Ia mengenal semua segi dan sudut-sudutnya seperti ia mengenal rumahnya sendiri. Namun Ken Arok sadar sesadar-sadarnya, sejak ia bersahabat terlampau erat dengan Kebo Ijo itu, bahwa pada suatu saat sahabatnya ini pun harus diumpankannya. Ia akan menjadi salah satu alas untuk meloncat mencapai cita-citanya. Setelah menenangkan hatinya sejenak, Ken Arok itu pun segera mulai bekerja. Dengan hati-hati ia berusaha membuka selarak pintu belakang. Ia tidak ingin melakukannya dengan kekerasan, supaya rencananya dapat berlangsung dengan sempurna. Ken Arok menahan nafas ketika ia mendengar selarak itu bergeser dan berderit. Sejenak ia menunggu. Kalau seseorang terbangun karenanya. Tetapi agaknya rumah itu masih tetap sepi. Maka dengan sangat berhati-hati Ken Arok kemudian mendorong pintu itu, sehingga perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Semakin lama semakin lebar, semakin lebar. Ketika pintu itu kemudian menganga, Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Sebagian terbesar dari usahanya telah berhasil, karena seterusnya, pekerjaannya tidak akan begitu berat lagi. Dengan tidak mendapat kesukaran apapun juga Ken Arok masuk ke ruang tengah. Didapatkannya sebuah geledek dari kayu.
Disitulah kerisnya disimpan oleh Kebo Ijo. Dengan hati-hati Ken Arok membuka geledek itu, kemudian diambilnya kerisnya. Sekali lagi Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ditekankannya keris itu di dadanya sambil berdesis. Kini datang lagi saatnya aku memerlukan pertolonganmu. Sejenak kemudian Ken Arok itu pun dengan hati-hati pula merayap keluar dari ruang tengah. Ia mengambil jalan seperti pada saat ia masuk. Selarat pintu yang tersandar miring, dilepaskannya sama sekali, kemudian ditutupnya pintu itu rapat-rapat kembali, sehingga kesan yang pertama-tama akan dilihat adalah, bahwa pintu itu lupa tidak diselarat. Demikianlah, setelah berada di luar, Ken Arok pun kemudian meloncat dan berlari-lari kecil di dalam gelapnya malam menuju ke istana. Semuanya harus terjadi malam itu. Malam itu, tidak dapat ditundanya lagi. Semakin dekat Ken Arok dengan dinding halaman istana, Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Kali ini ia tidak masuk lewat pintu gerbang. Baik pintu gerbang depan maupun samping. Tetapi Ken Arok ingin meloncati dinding yang cukup tinggi itu. Tetapi Ken Arok memang seakan-akan telah menguasai keadaan. Ia mengerti benar-benar, di manakah tempat-tempat, sudut-sudut dan bagian-bagian yang dijaga dan mendapat pengawasan langsung. Karena itu, maka ia dapat memilih tempat yang lepas sama sekali dari segala pengawasan. Dengan kemampuan yang ada padanya, Ken Arok meloncat ke atas dinding yang tinggi itu dengan penuh kewaspadaan. Kemudian meloncat masuk ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati ia berjalan terbungkuk-bungkuk menyusup dinding. Sebagai seorang pelayan dalam, maka ia mengenal segala lekuk dan liku istana Tumapel. Dan ia mengenal pula, di manakah Aku Tunggul Ametung sedang tidur. Ken Arok sebenarnya lah memang orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Ia ternyata berhasil menyusup dari sela-sela daerah pengawasan para penjaga, mendekati bilik tempat tidur aku. Ia merayap setapak demi setapak, dari balik gerumbul yang satu ke balik gerumbul yang lain. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Dan para penjaga pun menjadi semakin letih. Sementara itu, Keri Arok telah berada beberapa langkah dari serambi belakang istana Tumapel. Dengan hati-hati dilihatnya keseluruhan suasana halaman belakang istana itu dari kegelapan. Sejenak ia berjongkok di balik sebuah gerumbul bunga. Namun betapapun juga, hatinya masih juga berdebar-debar. Dengan cermat Ken Arok memperhitungkan setiap keadaan. Ia harus sangat berhati-hati. Betapapun ia memiliki kemampuan yang mengagumkan, namun istana Tumapel pun berisi banyak sekali prajurit dan orang-orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang tidak dapat diabaikannya. Sehingga akhirnya pada suatu saat Ken Arok menemukan kesempatan itu. Kesempatan yang ditunggu-tunggunya. Ketika seorang penjaga baru saja lewat di depan pintu serambi, Ken Arok justru melangkah dengan tenangnya, masuk ke dalam. Namun begitu ia berada di dalam serambi, segera ia berlindung di balik sehelai tirai. Dadanya pun menjadi kian berdebar-debar. Dan tiba-tiba saja ia menjadi cemas. Mudah-mudahan aku sedang berada di biliknya sendiri. Kalau aku berada di bilik Ken Dedes, maka usahaku akan gagal, atau aku terpaksa berbuat dengan agak kasar, desisnya di dalam hati. Aku akan berada di dalam bilik itu semalam penuh. Ken Arok menahan nafasnya ketika ia mendengar langkah kecil-kecil lewat di depan tirai itu. Seorang emban. Aku harus melihat bilik aku lebih dahulu, ia berkata di dalam hatinya pula. Sejenak kemudian Ken Arok pun meloncat dari balik tirai yang satu ke balik tirai yang lain. Kemudian ia turun ke longkangan dalam. Ketika seorang prajurit lewat, ia segera berjongkok di balik sebuah arca yang berada di dalam kegelapan, di sudut longkangan. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika prajurit itu kemudian hilang dari pintu samping. Dan longkangan itu pun kembali menjadi sepi. Kalau ia kemudian naik tangga, ia akan memasuki bagian dalam dari istana Tumapel. Dan ia akan melampaui beberapa ruangan sebelum ia sampai ke dalam bilik Aku Tunggul Ametung. Namun bagian istana yang terpisah satu dengan yang lain, agaknya mempermudah usahanya untuk mendekati bilik Aku Tunggul Ametung. Kadang-kadang ia masih harus bersembunyi di balik tirai yang tebal, dan kadang-kadang di balik daun pintu yang terbuka. Bahkan kadang-kadang di balik peti-peti dan kotak-kotak tempat hiasan dan juga di balik patung-patung yang berserakan di dalam istana. Akhirnya Ken Arok sampai juga ke dekat bilik Aku Tunggul Ametung. Dengan dada yang berdebar-debar ia berjongkok di balik sebuah tirai yang gelap. Dicobanya untuk mengatur perasaannya yang bergejolak.
yang bahkan kadang-kadang masih juga disentuh oleh keraguan-raguan. Namun setiap kali Ken Arok menggeretakkan giginya, ia sudah tidak dapat melangkah surut. Tidak. Tidak dapat. Ia harus berjalan terus. Dan malam ini semuanya harus dilakukan. Kalau tidak ia pasti akan gagal. Dan apa yang akan terjadi atasnya, sama sekali tidak dapat dibayangkannya. Tetapi dada Ken Arok masih juga berdebar-debar. Ia memerlukan waktu untuk dapat mengatur perasaannya. Sehingga akhirnya ia menarik nafas dalam-dalam. Bilik itu sangat sepi, katanya di dalam hati. Mudah-mudahan aku Tunggul Ametung tidur di dalamnya. Maka sejenak kemudian jatuhlah keputusannya. Ia harus melaksanakan selagi bilik itu masih sepi. Sesaat kemudian Ken Arok pun berdiri. Dipasangnya telinganya baik-baik. Karena ia tidak mendengar apapun juga, maka ia pun menjengukkan kepalanya. Sepi. Benar-benar sepi. Dengan hati-hati Ken Arok melangkah mendekati pintu bilik. Perlahan-lahan sekali ia mendorong ke samping. Dan pintu itu pun mulai terbuka. Seperti kebiasaannya, aku yang merasa aman di dalam istananya tidak pernah mengancing pintunya, seperti juga pintu-pintu bilik yang lain. Dalam Ken Arok menjadi bertambah sesak ketika ia melihat aku tidur terbujur di pembaringannya dengan tenangnya. Sejenak ia berdiri diam di luar pintu. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa setiap saat seorang emban atau seorang pelayan dalam yang sedang bertugas akan lewat di muka bilik ini. Karena itu, maka Ken Arok pun dengan tergesa-gesa meloncat masuk. Namun ternyata bahwa aku Tunggul Ametung adalah seorang yang luar biasa. Betapapun Ken Arok mencoba menghilangkan gemerisik yang mungkin timbul oleh langkahnya, dan betapa halusnya suara loncatannya, ternyata telah menyentuh pendengaran aku yang sedang tidur nyenyak itu. Dada Ken Arok bergetar dahsyat sekali, ketika ia melihat aku Tunggul Ametung bergerak, dan bahkan kemudian membuka matanya. Datanglah suatu saat di mana ia tidak mampu lagi untuk berpikir. Aku Tunggul Ametung telah membuka matanya meskipun ia masih dipengaruhi oleh suasana yang masih kabur, karena baru saja ia terbangun. Tetapi dalam waktu sekejap aku itu pasti sudah akan bersikap lain. Kalau aku itu menyadari apa yang dihadapinya, maka ia tidak akan membiarkan dadanya berlubang oleh keris buatan Empu Gandring itu. Karena itu, maka dalam keadaan tanpa pilihan itulah, maka Ken Arok segera meloncat menerkam aku Tunggul Ametung yang belum menyadari benar keadaannya. Ia hanya melihat sebuah bayangan seolah-olah terbang menimpanya. Kemudian terasa sesuatu menghunjam di dadanya. Dengan gerak naluriah, aku Tunggul Ametung mencoba membela dirinya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ken Arok pun bukan orang kebanyakan, sedang keris yang dipakainya pun adalah sebilah keris buatan Empu Gandring yang hampir tidak ada tara bandingnya. Meskipun demikian, hempasan tangan aku Tunggul Ametung telah mengenai kening Ken Arok. Sesaat matanya menjadi berkunang-kunang, dan ia terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat bertahan lagi ia pun terhempas di atas lantai, sehingga terasa kepalanya seakan-akan berputar. Sejenak Ken Arok mencoba bertahan untuk tidak kehilangan seluruh kesadarannya. Dalam keadaannya ia sempat melihat, aku Tunggul Ametung bangkit sambil memegang hulu keris yang masih tertancap di dadanya. Dengan kemarahan yang memancar dari wajahnya ia memandang Ken Arok yang masih terbaring di lantai. Namun ketika aku Tunggul Ametung mencoba untuk berdiri, maka ia pun terdorong surut, dan jatuh ke atas pembaringannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku Tunggul Ametung menghembuskan nafasnya yang terakhir di pinggir pembaringannya yang menjadi merah oleh darah yang memancar dari lukanya. Tetapi ternyata darah aku tidak terlampau banyak mengalir. Darah itu pun segera menjadi biru dan merah beku. Bersambung ke bab 125. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.